Oke, halo, selamat buat semua teman-teman atau buat semua orang yang menonton video saya ini. Saya hari ini akan memberikan sebuah review untuk penjelasan sebuah pembelian saham ekuitas pra IPO yang saya beli 1 tahun yang lalu, ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penjualan saham yang sudah pernah saya beli 1 tahun yang lalu, dan ini sudah saya tunggu-tunggu, dan sekarang saya akan menjual beberapa. Dan di sini yang terbuka yang bisa saya jual dari total semua saham saya saat ini 97.598. Saya sudah menjual saya akan menjual sekitar 1.400 lembar, ya, dan yang sudah terjual sekitar 300 lembar. Masih ada masih ada 1.100 lembar, ya. Dan hari ini saya akan menunjukkan gimana sih cara menjual saham crypto unit. Oke, sebelum masuk di penjelasan berikutnya, saya mau menjelaskan sedikit mengenai saham crypto unit. Kita memiliki saham crypto unit itu seperti halnya kita memiliki sebuah perusahaan, dan saham crypto unit dia berinteraksi di beberapa saham atau beberapa bidang portofolio aset atau modal yang dimiliki oleh investor yang dibelikan saham crypto unit. Uangnya diakumulasikan di beberapa sektor. Contohnya seperti halnya dibuatkan sebuah restoran, sushi, dan juga sebagai proyek transportasi, karena saham crypto unit itu dari 50% diakumulasikan di saham transportasi SkyWay, ya. Jadi yang kita miliki di sini itu yaitu saham-saham yang sangat bagus, karena saham crypto unit itu dibagi beberapa portofolio sektor. Satu termasuk halnya saham transportasi dan lain-lain. Oke, next, saya lanjut. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau penjelasan cara menjual. Saya klik dulu portofolio, ya. Portofolio saya akan klik di sini. Nah, di sini bisa melihat saham yang sudah terjual sekitar 300 lembar saham, ya. 300 lembar saham yang sudah saya tukarkan, ya, dan di sini masih ada sekitar 950 lembar saham yang terbuka. Artinya bisa saya jual di exchanger menggunakan teknologi blockchain crypto unit. Ya. Dan total saham yang saya miliki sekitar 97.500, ya, dan sekarang harga satu lembarnya itu sekitar 0,2 lembar yang 0,2 dolar, yang artinya satu lembarnya itu sekitar 3.000 rupiah. Dan sekarang saya mau menjualnya saham yang sudah terbuka. Saya akan menunjukkan caranya. Kita masuk di menu pertukaran saham menjadi dolar. Jadi kita akan menjualnya dan menunggu ada investor baru atau investor yang ingin membeli. Dan di sini terlihat, ya, terlihat jelas 1 poin kru, artinya satu lembar itu nilainya sekitar 0,2 dolar. Artinya kita menjual 500 lembar atau 1000 lembar itu bisa kalikan saja.
Dan di sini saya akan langsung menjual 5 lot. Dalam saham, satu lot itu artinya 100 lembar. Jadi dalam dunia saham, kalau kita membeli saham di exchanger, sekuritas atau saham tersebut, yaitu estimasinya adalah satu lot. Jadi kita jual langsung 5 lot ya, kita order 5 lot, jadi artinya 500 lembar langsung saya jual, itu akan mendapatkan $100 ya. Oke. Nah, di sini masih pending yang $200 ya, masih nunggu investor atau pembeli ya, jadi masih mengantri. Terus saya tukar lagi yang sisanya. Di sini terlihat sisanya ya, terlihat masih 400 ya. Saya akan jual lagi dengan estimasinya satu lot. Oke, saya akan order lagi sampai semuanya selesai. Oke, seperti ini. Kemudian saya klik, saya bukan robot. Oke, tinggal 300 lembar. Saya publikasikan lagi. Oke, saya terbitkan lagi satu lot lagi. Oke, masih ada lagi ya. Saya akan terbitkan lagi. Oke. Ya, jadi di sini semua saham orderan saya yang saya jual totalnya bisa dilihat ya. Ini ada 500, ini 100 lembaran atau satu lot ya, bisa dihitung semua di sini itu sekitar ada 1100 lembar, dan satu lembarnya itu nilainya $0,2 harganya. Jadi satu lembarnya itu sekitar Rp3.000. Oke. Dan di sini bisa terlihat ya, jika saham sudah terjual, maka di sini akan terlihat transaksi yang yang sudah terjual. Di sini akan terlihat komplit ya. Nah, seperti ini lengkap ya, artinya sudah terjual, sudah ada yang pembeli, dan saldonya nanti akan masuk di dompet sini ya. Ya, masuk di dompet sini sesuai nilai harga yang terjual. Oke, jadi bisa dilihat di sini adalah jumlah saham Equit pra IPO ya. Dan di sini sekarang ada cuma 50 lembar, nggak cukup untuk dijual ya. Jadi nunggu terbuka lagi di sini ya. Jadi bisa kalikan aja berapa nilai aset sekarang di harga $0,2 kali 97.000. Nah, disitulah yang namanya disebut capital gain atau selisih harga beli dan harga jual. Pada 1 tahun yang lalu saya membeli hanya mengeluarkan uang $800 atau sekitar 12 juta ya. Jadi maka dari itu kesimpulan buat teman-teman yang melihat video ini ya, coba kita mulai belajar mengambil keputusan untuk mengikuti sebuah peluang baru dimanapun dan apapun peluang itu ya. Kita lihat 3 poin jika mau terjun di pasar modal, yaitu kita lihat legalitas perusahaan, yang kedua produk yang diciptakan perusahaan, yang keempat masa depan produk tersebut apa diminatin banyak orang ya. Jika 3 poin tersebut itu ada di perusahaan itu, maka putuskan untuk bergabung dan membeli saham
IPO mereka. Jadi dipastikan 89% pasti akan berhasil, karena 3 poin itu yang sangat penting ya. Banyak di luaran sana menawarkan saham pra IPO, namun banyak juga yang gagal tidak sampai IPO seperti itu. Maka dari itu kesimpulan yang sangat penting ya buat teman-teman yang melihat video ini untuk masalah belajar menabung atau berinvestasi dan memiliki aset untuk jangka panjang. Oke, jadi ini baru awal ya. Ini saya menunggu sudah 1 tahun dan saya mau coba menjualnya sekitar 1% ya, dan total yang saya dapatkan nanti itu sekitar kurang lebihnya $280. Itu hanya menjual 1.400 lembar saja, dan itu harga untuk saat ini. Dan harga saham tersebut bukan makin turun, bukan makin murah, tapi makin mahal ya. Jadi ini baru awal ya, jadi belum bisa menjual semuanya ya. Dan mungkin untuk IPO atau masuk di exchanger grup publik itu sekitar bulan September awal mungkin ya. Itu baru estimasi, jadi belum bisa dipastikan. Namun di sini kita di platform ini bisa menjual saham kita kecuali saham yang tidak dicekal ya. Jadi kita setelah 1 tahun kita bisa menjual 1%. Oke, jadi itu tadi untuk proses penjualannya ya. Jadi kalau dihitung ya dengan modal awal 12 juta katakan ya, kita dulu 1 tahun yang lalu memiliki 97.000 ya kan. Terus kemudian di harga sekarang 1 lembarnya sekitar $0,2 atau setara Rp3.000, maka selisih harga kita beli dulu dengan harga sekarang itu dinamakan kenaikan harga atau capital gain, selisih harga beli dan jual ya. Itu baru selisih harga beli dan jual. Belum nanti kalau sudah IPO ya, itu kita bukan hanya mendapatkan keuntungan dari harga beli dan jual, namun kita akan mendapatkan dividen. Dan dividen itu, yang namanya dividen itu adalah laba bersih atau laba keuntungan dari proyek yang kita jalankan, yang dijalani di perusahaan tersebut ya, mendapatkan keuntungan, dan kita sebagai investor tentu akan mendapatkan imbalan atau bagi hasil, karena kita sama-sama membangun perusahaan tersebut ya. Itulah disebut investor yang menginvestasikan modalnya untuk dibelikan saham pra IPO. Oke, jadi sekarang bisa dilihat ya. Jadi keuntungan dari selisih harga itu dengan modal 12 juta ya, sekarang sudah sekitar 3.000% ya. Jadi profit atau keuntungan atau perkembangan pertumbuhan aset yang kita miliki itu sekitar 3.000%. Karena apa? Kalau kita jual semua 97.000 lembar saham ini di harga 0,2 atau Rp3.000 saja, itu nilai aset sekitar 290 juta rupiah ya. Itu baru harga Rp3.000. Dan pada saat kita sabar, karena menjadi investor itu harus sabar ya, karena kita menabung untuk jangka panjang, untuk aset jangka panjang. Jadi yang kita nikmatin itu sebenarnya tujuannya itu dividennya atau laba keuntungan yang diberikan perusahaan pada saat IPO, dan itu akan berjalan seumur hidup selama saham kepemilikan tidak kita jual ya. Jadi itulah enaknya dan hasil yang kita akan dapatkan. Maka dari itu kesimpulan kali ini ya,
buat teman-teman, jangan lupa sisihkan 5%, 10% penghasilan dari kerja buat membangun sebuah bisnis atau apapun itu untuk berinvestasi untuk jangka panjang ya. Jadi kita berinvestasi di saham pra IPO itu jangka panjang, bisa menikmatinya itu sekitar 10 tahun bahkan 15 tahun ya, seperti itu ya, untuk menikmati dividen kalau sudah go publik, seperti itu. Dan yang paling penting, jika mau terjun di dunia pasar modal, cari perusahaan yang tentu perusahaan yang bagus, yang real, yang saya sebutkan 3 poin tadi. Satu, legalitas perusahaan jelas. Yang kedua, produk yang distribusi atau yang diciptakan perusahaan, yang dipasarkan perusahaan itu bagus. Yang ketiga, untuk jangka panjangnya seperti apa gitu. Kalau di crypto unit ini udah jelas 50% dari seluruh modal yang terkumpul dimasukkan di sektor real, yaitu di sektor sekiwai proyek transportasi, dan proyeknya sudah ada. Dan yang sekitar 50%-nya itu di sektor seperti logam dan lain-lain gitu, karena ini adalah perusahaan global untuk saham crypto unit ini, dan perusahaan yang pertama kali menciptakan teknologi blockchain crypto unit ya. Jadi ini saya sering sudah nge-share link pada 1 tahun yang lalu ke semua member. Kadang orang nggak percaya, tunggu bukti dan lain-lain, ya nggak apa-apa ya. Cuma saya memberi ulasan ini biar memahamin buat teman-teman ya di kemudian hari, bahwa jika ada kesempatan atau sebuah proyek yang bagus, penawaran yang bagus ya, jangan lupa pelajarin dan ambil kesempatan tersebut, karena kalau sudah berjalan itu waktu tidak bisa diputar kembali ya. Orang seperti halnya yang sangat simpel, seekor monyet jika dikasih pisang sama uang, pasti seekor monyet itu akan lebih memilih pisang. Karena apa? Karena seekor monyet tidak tahu kalau uang itu bisa digunakan untuk membeli banyak pisang. Nah, begitu juga setiap orang, kadang lebih banyak orang dikasih pekerjaan sama ditawarin bisnis itu lebih tertarik ditawarin pekerjaan gitu. Karena apa? Karena tidak paham gitu. Nah, padahal jika kita mau belajar berbisnis ya, kita bisa mendapatkan uang lebih banyak daripada upah dari kita bekerja gitu. Nah, itulah poin penting ya. Mudah-mudahan bisa buat motivasi buat teman-teman yang melihat video saya hari ini. Jadi yang selanjutnya, untuk masalah penarikan jika saham sudah terjual seperti ini ya. Di sini ada 300 ya, 300 lembar yang sudah terjual. Kemudian nanti masuknya akan di dompet, dan di sini kemarin saya sudah menariknya. Kita klik aja dompet ya, kemudian kita akan masuk, diarahkan di sini ya. Di sini ada menu namanya withdraw. Kita klik withdraw, artinya penarikan. Kemudian kita isi di sini alamat, kita mau transfer melalui apa ya. Di sini ada Bitcoin, Ethereum, Litecoin, atau langsung menggunakan pilihan transfer melalui bank ya. Jadi kalau saya pribadi, saya menggunakan mata uang digital yaitu Litecoin, dan saya transfer di sini sudah 3 kali ya penarikan. Dulu dapat bonus pada tahun 2019 saya mendapatkan sekitar kurang lebih $150, sekitar 2 juta. Dan saham yang saya jual sudah laku 300 dan mendapatkan $60 ya. Di sini buktinya, dan sudah dikonfirmasi ya. Sudah dikonfirmasi tanggal 2020 bulan 6 tanggal 27 ya.
dan ini penarikannya juga sama tanggal tahun 2020 bulan 6 tanggal 26. Dan di sini saya juga dapat email ya, email. Oke, email saya buka di sini emailnya ya biar paham. Di sini saya barusan tadi dapat email. Oke ya, hello Muhammad, the administration has checked the status of your request for withdrawal in confirm. Ya, artinya jadi penarikan saya sudah dikonfirmasi ya. Jadi jumlah total yang saya dapatkan sekitar 1,36 Litecoin ya, sekitar $60 ya. Terus untuk masalah saham yang sudah terjual, pasti saya akan mendapatkan email juga dari perusahaan seperti ini ya. Muhammad, welcome you exchange request of 100 crew point for 20 has been executed. Yang artinya orderan kamu di pertukaran 100 lembar poin mendapatkan 20 unit atau $20 sudah tereksekusi atau sudah ada pembeli ya. Saya lanjut lagi ke platform saham crypto unit. Oke, jadi itu tutorial dari awal ya mengenai saham ya. Jadi mungkin itu aja penjelasan dari saya pribadi ya. Jadi jika ada kesempatan ingin memiliki aset saham, kenapa saya lebih suka bermain di dunia saham? Alasannya ya karena dari segi perekonomian untuk kedepannya, apalagi sekarang sudah masuk di sektor industri 4.0 ya, yang artinya kecepatan teknologi itu sangat cepat daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi untuk masalah memperbaiki perekonomian ya, langkah baiknya ya kita terjun di dunia investasi atau menabung lebih banyak di sektor apapun ya. Itu demi untuk masa depan kita semua. Maka dari itu jika yang lagi bekerja, sisihkanlah 5% atau 10% dari penghasilan kalian dan gunakan untuk memiliki aset apapun aset itu, walaupun bukan saham ya. Kalau saya pribadi kenapa lebih suka saham ya itu tadi ya, dari nilai capital gain atau selisih harga itu sudah menghasilkan profit atau keuntungan ribuan persen. Belum lagi kita dapat dividen dan akan berlaku seumur hidup selama saham tidak kita jual. Nah disitulah, maka dari itu banyak orang yang nggak paham. Maka dari itu di Indonesia ini ada 250 juta penduduk. Itu untuk yang sudah terlihat, yang memahami di sektor saham itu hanya kurang dari 2% dari jumlah total penduduk di Indonesia. Itu yang saya pelajarin di indeks BEEI ya. Jadi masih banyak orang yang belum mengetahui dan bagaimana caranya bisa membeli saham-saham pra IPO yang bagus, yang memiliki potensi hasil untuk jangka panjangnya ke depannya gitu ya. Jadi masih banyak lagi ya mengenai ini, baru satu yang saya jelasin untuk mengenai ini. Dan saya sudah sering dulu membagikan link untuk bergabung atau untuk join di saham crypto unit ini ya, entah melalui Facebook dan lain-lain. Dan ini saya untuk sudah 1 tahun dan ingin mengambil hasilnya walaupun cuma 1% ya. Ya, jadi yang saya dapat nanti sekitar $280 jika sudah terjual semua, dan itu nilainya kalau dirupiahkan sekitar 4.200.000 ya. Oke, itu baru jual 1%. Kalau kita jual semua sekitar 97.000 ya. Kalau nilainya itu sekitar 290 juta rupiah. Itu kalau harganya 0,2 ya. Jadi kalau masalah harga saham tersebut itu potensinya akan naik terus.
Dan ini untuk kabar terakhirnya, kalau kita mau membeli saham ini, saham pra IPO ini akan berakhir mulai Oktober, jadi masih ada waktu 3 bulan. Namun harganya teman-teman yang melihat video ini, yaitu harganya sekarang satu lembarnya 3.000. Jadi kalau punya uang 4.200.000, teman-teman hanya cuma punya 1.400 lembar saja. Kalau mau ingin memiliki 100.000 lembar, harus mengeluarkan uang 300 juta. Maka dari itu jika kita lambat mengambil keputusan dulu ya, maka kita tidak akan memiliki aset saham crypto unit lebih dari puluhan ribu ya. Jadi itulah kenapa kita harus cepat-cepat mempelajari sebuah peluang yang disodorkan kepada kita ya. Banyak orang sekali itu ingin melihat buktinya dulu, ingin melihat orang lain sukses, ingin melihat orang lain bisa menghasilkan uang dengan mudah, namun banyak yang tidak ingin mempelajari kenapa orang bisa sukses seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya hanya ingin memberi edukasi agar yang melihat video ini mau menyisihkan uang untuk menabung, untuk berinvestasi di sektor-sektor real yang menguntungkan untuk melawan inflasi. Karena apa? Karena setiap tahun inflasi itu akan selalu meningkat. Nah, sedangkan kalau kita uang simpan di bank bukan malah bertambah, malah berkurang, karena di bank itu kita akan kena pajak ya. Sedangkan kalau kita belikan sektor real seperti apapun itu ya, pasti tentu kalau berpotensi itu bisa menghasilkan lebih banyak. Jadi uang yang bekerja untuk uang kita, untuk penghasilan uang kita, seperti itu ya. Oke, mungkin dari itu aja. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.